Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Learning House. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa di Ramadan. Apakah Anda termasuk dari salah satu tersebut? Maka simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari fikih praktis puasa sebelumnya, yaitu 9 hal yang membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait 9 orang yang tidak wajib berpuasa atau 9 orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini adalah spesial bulan Ramadan, maka dalam rangka kita menyambut mulia, kita harus persiapkan diri dan mental, memantaskan diri. Salah satunya dengan apa? Dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita banyak dititipin sama Allah pemahaman, itu menjadikan sebab kita benar-benar bisa menspesialkan bulan yang telah Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua, sebelumnya bantu subscribe channel ini, channel Learning House. Mudah-mudahan itu menjadi dukungan dan support dari teman-teman semua yang telah menciarkan edukasi dan kebaikan di channel Learning House. Terima kasih. Langsung saja, teman-teman semua, kita akan membahas terkait 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa sajakah? Yang pertama, teman-teman semua, yang boleh tidak berpuasa itu adalah anak kecil. Ya, namun dalam Islam, anak kecil yang seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Yang dimaksud anak kecil di sini adalah anak yang belum balik. Ya, cuman banyak orang tahu kata baliknya, tapi ternyata nggak ngerti yang disebut balik itu seperti apa sih, dari umur atau dari sebabnya apa sih. Nah, ternyata ada 3 nih teman-teman semua. Yang pertama, bagi anak laki-laki dihukumi balik apabila ia telah keluar mani di usia minimal 9 tahun Hijriah. Nah, ini pentingnya bagi kita sebagai orang tua. Apabila kita memiliki anak, ya, kita dititipi oleh Allah buah hati dari pasangan kita, atau Anda adalah ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang insya Allah jadi pejuang, maka penting bagi kita untuk mencatat tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal Hijriah. Jadi bukan cuma hafal dari Januari sampai Desember saja, itu silahkan, Anda juga boleh, sah-sah saja. Tapi yang paling penting adalah kita mencatat tanggal hijriahnya. Kenapa perlu tanggal hijriahnya? Karena seseorang dihukumi balik itu karena di bulan hijriah. Jadi kalau seandainya misalnya kita punya anak laki-laki, ya di bulan hijriahnya sudah 9 tahun, tapi ternyata di bulan masehinya belum 9 tahun. Nah, ternyata sebelum 9 tahun keluar cairan kayak keluar mani seperti itu. Ya, walaupun seperti mani percis, tapi ternyata dia belum 9 tahun, maka belum dihukumi balik. Ya, nah ini yang penting adalah karena hukum Islam diterapkan kalau seandainya sesuai umur, itu umur yang dipakai adalah umur hijriah, teman-teman. Itu bagi laki-laki. Lalu bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan sama saja, anak-anak perempuan dihukumi balik itu ketika umurnya capai 9 tahun. Tapi bukan cuma keluar mani, melainkan juga keluar darah haid. Jadi kalau seandainya kita punya anak, umurnya sudah 9 tahun Hijriah dan dia keluar darah haid, itu dihukumi balik. Maka termasuk bukan anak kecil lagi, sudah menjelang dewasa dan sudah wajib puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya anak kita belum umur 9 tahun Hijriah yang perempuan dan ternyata dia keluar darah, maka darahnya itu bukan darah haid dan dia tetap belum balik karena belum 9 tahun Hijriah. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun kok nggak keluar-keluar mani atau keluar darah haid, maka dia belum balik, teman-teman semua. Dia tidak berdosa kalau seandainya tidak berpuasa, tapi orang tuanya berdosa apabila dari kecil tidak diajari untuk siap-siap dia menunaikan kewajiban, agar tidak kaget. Karena kalau seandainya dari kecil, walaupun dia tidak wajib puasa dan tidak diajari puasa Ramadan, bisa-bisa nanti begitu besarnya
males atau jadi lemes karena tidak terbiasa. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena bagi si anak mungkin tidak berdosa karena belum balik, tapi yang dihukumi dosa bisa jadi orang tuanya. Kalau seandainya setelah anak itu besar, ternyata nggak mau puasa karena nggak pernah dibiasain, nggak pernah dididik sama orang tuanya. Nah, ini jadi catatan khusus ya buat orang tuanya. Dan yang ketiga, ya, hukum balik itu dihukumi kalau seandainya ternyata 9 tahun, 10 sampai dengan 14 tahun dia nggak keluar-keluar darah atau keluar mani bagi anak laki-laki, maka anak laki-laki atau perempuan itu dihukumi balik ketika genap 15 tahun. Dihukumi balik, kami ulangi, ketika genap 15 tahun. Mau itu tetap belum keluar darahnya, mau tetap belum keluar air maninya, tetap dihukumi balik karena umur. Ya, jadi ini lumayan paling panjang ya anak kecil nih. Tapi sederhana kalau seandainya kita tahu rumusnya. Nanti bisa, kalau kelewat, teman-teman bisa diulang kembali penjelasannya. Oke ya. Yang kedua, teman-teman semua, orang gila. Ya, orang gila itu ada dua, teman-teman semua. Ada orang gila yang tidak disengaja maupun ada orang gila yang disengaja. Orang gila yang tidak disengaja ya tentu tahu-tahu misalnya akal pikirannya dicabut sama Allah dengan sebab tertentu yang dia tidak ingin gitu tuh ya. Maupun yang disengaja, wallahu alam, seperti apa orang gila yang disengaja. Dan ini dua-duanya tidak wajib berpuasa. Jadi kalau seandainya nggak enak ngomongnya nih. Kalau seandainya kita gila, kita tidak wajib berpuasa, seperti itu. Baik, yang ketiga adalah orang sakit. Nah, orang sakit ini yang dimaksud seperti apa, Ustadz? Orang sakit di sini adalah sakit parah yang apabila dia berpuasa akan memberatkan dirinya. Akan semakin parah penyakitnya atau semakin lambat proses penyembuhannya. Nah, orang sakit yang seperti ini ya, maka boleh tidak berpuasa. Tapi tentu orang yang nilai semakin parah penyakitnya atau semakin lama proses penyembuhannya itu harus ada ketentuan tertentu. Jangan sampai ada orang di sini jerawat gitu ya. Tahu-tahu sakit, dia ngerasa sakit banget gitu tuh ya. Saya nggak mau puasa karena sakit jerawatan. Nggak bisa kayak gitu teman-teman semua. Nah, yang pertama, ini dihukumi semakin parah sakitnya atau semakin lambat prosesnya karena dikasih tahu oleh dokter muslim yang terpercaya. Terpercaya tuh amanah, sesuai dengan keilmuannya. Tidak ditutup-tutupi. Kalau kata ada dokter muslim, ini ibu kalau seandainya berpuasa akan tambah parah nih Bu sakitnya. Nah, maka kita boleh tidak berpuasa. Ya, yang kedua, berdasarkan pengalaman sendiri. Mungkin dokter tidak tidak menghukumi karena mungkin ada orang fakir yang tidak sempat ke dokter, tapi dia tahu sebagai orang yang lemah, kalau sakit ini saya lanjutin bakal tambah parah nih karena punya pengalaman. Nah, itu pun boleh tidak berpuasa. Tapi hati-hati di sini. Jangan sampai kita mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak sakit parah seolah-olah karena punya pengalaman pribadi ini sakit parah. Hati-hati ya. Walaupun kita bohongin Allah, Allah lebih tahu daripada kita. Ingat kuncinya, semakin parah penyakitnya atau semakin lambat proses penyembuhannya sebagai orang sakit, Anda boleh tidak berpuasa ya. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua yang seperti apa yang tidak boleh berpuasa? Yang boleh tidak berpuasa, jadi nggak wajib puasa Ramadan gitu ya. Orang tua atau lanjut usia yang berat melakukan puasa ya, diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Jadi gini, orang tua di sini bukan standarisasinya umur, bukan. Ya, kalau seandainya standarisasi umur 50, 60, 70 bukan kayak gitu. Karena kalau seandainya orang tua tersebut umurnya 70 tahun dan ketika dia melaksanakan ibadah puasa tidak merasa berat dirinya, dia merasa sehat-sehat saja, bahkan semangat, makanya dia tetap wajib puasa. Tapi kalau seandainya ada orang tua berumur 50 tahun, yang kalau seandainya dia puasa jadi berat, jadi lemes, yang tadinya biasa jaga wudhu jadi males ke kamar mandi ambil wudhu, yang tadi biasanya banyak aktivitas jadi diem aja duduk, atau tiduran aja di kasur. Ya, nah maka orang tua seperti itu tidak wajib berpuasa. Jadi di sini kategori orang tua itu berdasarkan dari lemah atau tidaknya dia. Gitu ya, bukan dari umurnya
Jadi kalau seandainya Anda seorang anak, orang tua Anda misalnya umurnya masih mungkin 50 tahun, tapi orang tua Anda memang secara fisik lemah, dan itu dibuktikan dengan terlihat secara mata gitu tuh ya, dan orang tua Anda juga mengiyakan bahwasannya dirinya lemah, maka Anda sebagai seorang anak dosa kalau tetap memaksakan orang tua Anda berpuasa. Nah ini jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kalau seandainya memang udah nggak kuat, ya jangan dipaksa gitu tuh. Nah, yang nomor 5, teman-teman semua, adalah ibu yang hamil atau sedang mengandung. Ya, ibu yang hamil atau sedang mengandung, ya, boleh tidak berpuasa, boleh karena dia khawatir pada dirinya sendiri atau dia khawatir kepada janinnya. Ya, salah satu di antara dua ini sebabnya boleh tidak berpuasa. Apalagi alasannya karena dua-duanya itu jelas-jelas boleh tidak berpuasa. Nah, ini kabar baik bagi ibu-ibu yang mengandung. Islam itu luas, Islam itu fleksibel, dan Islam itu tidak memberatkan. Kalau memang karena kehamilan Anda khawatir kondisi diri Anda atau diri janin yang ada dalam diri Anda, maka Anda tidak wajib berpuasa. Ya, selanjutnya adalah yang keenam, ibu-ibu menyusui. Ya, jadi seorang ibu yang menyusui khawatir kepada kesehatan dirinya, karena ada ibu-ibu tuh kalau seandainya menyusui lemes gitu ya kalau seandainya nggak puasa, atau ASI-nya nggak keluar dia gitu tuh ya, atau kondisi bayinya masih di bawah umur 2 tahun hijriah gitu tuh ya, maka dia boleh tidak berpuasa gitu tuh ya. Jadi kalau kita khawatir sama bayi kita nggak ASI, dan bayi kita ini umurnya 2 tahun hijriah gitu tuh ya, di bawah 2 tahun hijriah, maka boleh nggak puasa. Tapi kalau bayinya udah 4 tahun hijriah, itu bukan bayi, itu balita tuh maka nggak sah, jadi hukum dia meninggalkan puasanya jadi berdosa. Jadi bayi yang dimaksud kalau umurnya di bawah 2 tahun hijriah. Mudah ya teman-teman semua ya. Yang ketujuh, haid. Gampang ya, perempuan yang lagi haid tidak wajib berpuasa, bahkan jika berpuasa hukumnya tidak sah dan berdosa. Sama saja yang nomor 8, yaitu nifas ya. Perempuan yang nifas juga tidak wajib berpuasa, kalau berpuasa dosa. Nah, yang ke-9 ini juga cukup ada penjelasan seperti yang nomor 1, teman-teman semua. Musafir. Ya, seorang musafir yang sedang bepergian ya boleh meninggalkan puasa atau tidak wajib puasa, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama, jarak tempuh tidak kurang dari 84 km. Misalkan saya di Cirebon mau ke Semarang 300 km. Nah, itu udah memenuhi syarat yang nomor 1 tuh ya. Sah berarti. Tapi ada syarat nomor 2 yang harus dipenuhi juga. Apa itu? Melakukan perjalanannya di pagi hari sebelum subuh sudah melewati batas kecamatan. Ya, karena ada KUA kan di kecamatan, KUA kan yang bisa melegalkan hukum misalnya pernikahan gitu tuh ya di sini. Wakil dari pemerintah kita di negara kita misalnya. Nah, itu berarti setiap batas kecamatan punya wakil-wakil hukum sendiri. Nah, setiap kita keluar dari batas kecamatan ini, kita sudah boleh nggak berpuasa. Ya, jadi syaratnya ada 2. Ini 1 ya. Syaratnya nggak boleh kurang jaraknya 84 km. Yang kedua, ya sebelum subuh sudah harus keluar dari kecamatan diri kita. Ya, jadi kalau seandainya saya mau ke Semarang walaupun jaraknya 300 km, tapi saya bermusafirnya itu setelah subuh, maka nggak boleh. Kalau seandainya saya batalin puasa, nggak boleh. Ya, bolehnya nanti nggak berpuasa ketika saya sudah sampai Semarang, besoknya masih di Semarang, nah itu sudah boleh tidak berpuasa. Dengan catatan, ya di Semarangnya tidak niat tinggal 4 kali 24 jam. Atau 4 hari, 4 kali 24 jam. Jadi kalau seandainya saya di Cirebon, ke Semarangnya maunya rencana 3 hari, maka setelah sampai Semarang saya 3 hari boleh nggak puasa terus, karena saya masih dihukumi musafir, teman-teman semua. Tapi kalau saya di Cirebon, niat jalan-jalan ke Semarang bepergian, dan saya niat tinggal di sana lebih dari 4 kali 24 jam atau 4 hari, maka setibanya saya di kota Semarang itu, saya sudah wajib berpuasa. Ya. Jadi karena kalau seorang itu tinggal di suatu daerah lebih dari 4 hari atau 4 hari atau lebih dari 4 hari, itu maka mereka dihukumi sebagai mukim, orang yang tinggal di situ. Nah, seperti itu teman-teman, mudah bukan? Cara ngafalinnya gampang banget 9 ini. Jadi kalau teman-teman ingat
anak kecil sama orang gila inget akal. Ya, jadi dua-duanya, yang anak kecil akalnya masih kurang, orang gila nggak punya akal. Ya, yang ketiga sama keempat, orang tua orang sakit atau orang sakit orang tua, ingetnya apa? Ingetnya lemah. Ya, karena orang sakit orang tua sama-sama lemah. Ya, yang kelima, keenam, hamil dan menyusui. Ya, ingetnya apa? Seorang ibu yang punya tanggungan anak kecil, baik yang sudah lahir maupun yang ada di janin. Ya, yang ketujuh sama yang kedelapan, haid dan nifas, ingatnya darah. Dan yang kesembilan, ingat orang-orang bepergian. Nah, dari 9 ini teman-teman semua, nanti akan ada penjelasan insya Allah di video selanjutnya, itu terkait siapa saja yang wajib bayar qadha puasanya, maupun siapa saja yang dibebani harus bayar fidyah. Ya, insya Allah pada video selanjutnya.